Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, apa kabar lagi? Teman-teman yang sekarang semuanya, teman-teman TDA yang ada di Indonesia ya, yang sekarang sedang menyaksikan live di Instagram TDA Culinary Club. Nah, hari ini bareng sama saya lagi Mega ya, teman-teman. Dan kira-kira kita hari ini bareng dengan siapa? Nanti kita bakal ada salah satu narasumber lagi yang akan membagi atau sharing mengenai ilmunya ya teman-teman semuanya. Jadi tetap stay sampai akhir, sampai 1 jam ke depan buat teman-teman semuanya. Jadi nanti narasumber bakal ngejelasin, ngasih materi, dan teman-teman semuanya bisa sambil bertanya-tanya. Baik, ini dia. Halo, assalamualaikum Mas Arifin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mega. Alhamdulillah, gimana Mas kabarnya Mas pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Mbak Mega gimana? Masya Allah. Sangatta ya? Alhamdulillah baik Mas, jauh ya Mas ya dari Sangatta, bedanya 1 jam nih kita Mas. Di sini Oh jam ya, sana 10, ada jam di ini sana ya? jam 9. Iya, jam 10. Iya, sini jam 9, ya, ya. Iya, baik Mas, hari ini Hmm. iya, hari ini kan mau ngebagiin nih Mas ya, meningkatkan productivity di tengah pandemi nih Mas. Nah, ini udah banyak banget yang Iya, nungguin karena emang sekarang kita lagi ngehadapin pandemi, gimana caranya ya kita harus survive atau yang paling terpenting bisa tumbuh nih Mas ya. Langsung aja nih Mas, kira-kira apa iya. yang mau dibagiin? Oke deh. Udah cukup ya ini saya ya? Iya, Oke, bisa dimulai, Mbak. bisa Mas, siap. Oke, yuk. Ini materi dulu ya? Iya, materi dulu baru nanti tinggal Oke, teman-teman yang untuk nanya-nanya ya. oke. Ya udah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi, warahmatullahi teman-teman. wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman TDA. Suara saya jelas, Mbak ya? Alhamdulillah jelas Mas. Clear ya? Oke, siap. Baik, jelas di sini. Iya. Eh, oke. Ya udah, sebelumnya terima kasih Mbak Aisyah ya yang sudah hubungi saya sebelumnya. Kemudian terima kasih juga Mbak Mega yang hari ini jadi moderator. Kita ya, ya kita di komunitas TDA ini biasa ya walaupun kita punya ilmu sedikit tapi karena budaya kita tuh sharing jadi ya sampaikan walaupun hanya satu slide gitu ya. Iya. Siap Mas, saling Ya, dukung dan berbagi. iya betul. Jadi ini dulu apa namanya? Ini disclaimer dulu ya. Jadi saya sharing pagi ini bukan karena lebih hebat, tapi ya tadi karena memang budaya pengen berbagi aja gitu. Jadi semoga apa yang kita diskusikan pagi ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain gitu ya. Amin. Amin. Oke. Oke. Sesuai dengan tema ya. Jadi bagaimana sih kita bisa meningkatkan productivity ya di tengah pandemi saat ini gitu. Jadi mungkin banyak teman-teman yang saya yakin udah kena dampak COVID ya. Jadi apalagi ini udah masuk bulan ke kan mulai Maret ya. Jadi saya yakin efeknya udah semakin dalam gitu. Jadi makanya kita sebagai pengusaha kan harus tetap bangkit, harus tetap optimis gitu. Jadi biar kita bisa melewati masa-masa sulit ini gitu. Dan insya Allah dengan dengan adanya sharing-sharing seperti ini kita bisa saling belajar dari teman-teman yang lain apa yang bisa kita lakukan yang bagus kita bisa lakukan di bisnis kita nantinya gitu. Ya itulah kekuatan networking kekuatan berkomuniti ya. Jadi bisa saling belajar di situ, saling menguatkan gitu. Oke, mungkin saya perkenalan dulu Mbak ya. Iya, siap Mas. Biar yang Oke, lainnya pada oke, kenal nama nih. saya, iya, ini siapa sih yang ngomong gitu? Oke, Udah ditunggu. perkenalkan ya, nama saya Arifin. Saya tinggal di Bekasi. Kemudian
bisnis saat ini yang yang saya tekunin itu rumah makan ya dengan brand Master Penyet gitu. Nah, saat ini tersebar di Bekasi dan Jakarta gitu. Jadi eh, sampai hari ini yang aktif ada 12 cabang ya. Jadi kemarin kita juga sempat tutup ya satu cabang, tapi ya sudah, itu bagian dari apa ya, dari resiko yang kita harus ambil gitu. Gitu. Kemudian kalau di TDA sendiri, saya aktif di TDA Bekasi ya selama ini karena mungkin saya domisili di sini. Kemudian saya pernah jadi ketua TDA Bekasi 5.0 gitu. Jadi yang periode sebelumnya. Kemudian saat ini masih diamanahi untuk menjadi ketua wilayah TDA Jabar 2 gitu. Jadi mulai dari Karawang, Bekasi, Depok, kemudian Bogor Kota dan Kabupaten. Oke, mungkin itu ya perkenalan singkat saya. Kalau Master Penyet sendiri, kita mulai bangun dari tahun 2012 ya. Jadi waktu itu karena saya masih karyawan gitu, jadi dulu amfibi, sambil bisnis, coba-coba, kemudian pengen punya bisnis apa ya gitu. Nah, alhamdulillah Master Penyet ini udah bisnis yang ketiga gitu. Jadi sama seperti yang lain-lain, biasanya punya mantan. Iya, Jadi Mas. yang penting kita terus bergerak dan jangan lupa terus belajar gitu. Makanya di TDA saya yakin banyak ilmu-ilmu yang bertebaran, tinggal kitanya mau proaktif atau enggak di situ ya. Itu. Nah, kemudian dulu waktu karyawan tadi setiap makan siang di luar itu sering saya lihat penyetan itu selalu rame gitu ya. Nah, dari situ mulai itu muncul ide kenapa nggak buka rumah makan ya gitu. Jadi dari situ mulailah kita coba buat bisnis yang ketiga waktu itu, yaitu rumah makan itu. Nah, setelah rumah makan mulai running, saya punya 3 cabang, baru akhirnya memutuskan untuk resign, untuk keluar, fokus untuk membangun bisnis kuliner ini. Karena bisnis kalau setengah-setengah ya hasilnya nanti setengah-setengah itu. Benar. Ya akhirnya harus memutuskan, itu nggak boleh nggak boleh bimbang di situ. Akhirnya udah fokus. Ya, akhirnya fokus bangun bisnis mulai 2015 ya, saya keluar kerja itu dan sampai hari ini itu. Oke, mungkin itu perkenalan singkat saya ya. Dari 2015 itu 3 cabang udah terus kita kembangkan satu demi satu ya sampai hari ini gitu. Oke, kenapa sih kita harus produktif ya gitu. Jadi karena memang di tengah pandemi seperti ini, leadership kita tuh sebagai sebagai pemimpin perusahaan, sebagai leader itu benar-benar diuji gitu ya. Jadi makanya kita harus kerja lebih ekstra, harus 2 kali bahkan 3 kali lebih ekstra gitu. Jadi biar kita bisa tetap survive gitu. Gitu ya. Jadi sama saat ini juga kita lagi survive mode on gitu. Jadi saya yakin semua teman-teman juga sama ya. Jadi pasti punya strategi, punya langkah-langkah sendiri sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dari bisnis masing-masing di situ. Iya. Itu. Nah, mungkin saya sedikit cerita dulu ya, apa yang kita siapa tahu ini bermanfaat juga, apa yang sudah kita lakukan dari kemarin Maret itu kita mulai kena impact pandemi juga di situ. Jadi yang pasti omset mulai turun terus ya. Jadi Januari masih oke, ya Februari oke, Maret masih oke. Maret bahkan itu sempat naik itu karena online itu. Jadi karena kita terus terang sudah bangun online itu dari 2018. Jadi kemarin sempat menikmati juga dampak dari COVID ini karena orang banyak stay at home, banyak WFH gitu ya. Jadi akhirnya
apa online itu benar-benar naik di situ kemarin Maret itu gitu. Nah, baru mulai April itu udah mulai agak turun, Mei puncaknya turun gitu. Nah, Juni mulai naik. Nah, Juni mulai naik, kemudian Juli itu mirip-mirip lah 11-12 dengan dengan Juni ya. Jadi Iya. ini memang kondisinya ya mungkin baru baru di bisa dibilang kita kan baru recover di 50-60% lah dari omset gitu. Jadi artinya memang penurunannya lumayan juga gitu buat kita. Itu Mbak. Nah, kemarin kita sempat lakukan beberapa hal ya. Jadi kalau di bisnis itu kan cuma ada dua cara nih. Jadi mau pakai cara kanan atau cara kiri gitu Mbak ya. Jadi kalau cara kanan itu ya kita akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana biar omset tetap naik gitu ya. Nah, cara kiri itu bagaimana agar kita bisa menekan biaya operasional, kemudian OPEC yang mungkin HPP, kemudian dan OPEC yang lainnya yang menurut kita bisa kita kurangin ya, kita akan kurangi semaksimal mungkin di situ. Jadi kendalinya cuman dua aja sebenarnya, omset sama cost di situ kan itu. Nah, manakala ya awal-awal sih kita coba terus naikkan bagaimana biar omset ini tetap naik ya di situ ya gitu. Jadi kita kita kan selama ini kumpulkan tuh database online ya, baik GoFood maupun GrabFood ya. Jadi kita kumpulin, kemudian kita coba menetes itu waktu awal-awal itu. Jadi kita mulai WA Plus, kemudian promo-promo gitu. Tapi kita antar delivery dan lain-lain itu. Jadi tapi tetap nggak signifikan ya waktu itu naiknya itu. Jadi memang ada ready respon, cuman nggak yang kita nggak sesuai yang kita harapkan itulah kenaikannya. Akhirnya ya optimasi kita akhirnya banyak di online di situ. Jadi semua promo-promo GoFood maupun GrabFood kita coba ikutin gitu. Jadi dari situ ya tadi Maret ternyata sempat naik omsetnya dari online di situ. Oke, kalau cara kanan tadi untuk naikin omset tadi kita udah share, jadi kita banyak lakukan, cuman ternyata nggak terlalu ngefek secara impact ya. Cuman maka akhirnya kita coba cara kiri, jadi kita coba tekan beberapa cost di situ, gitu. Jadi biar operasional tetap bisa berjalan gitu. Nah, yang kita lakukan itu banyak kemarin ya, salah satunya ya kita coba evaluasi produk-produk kita. Jadi mana sih yang masih fast moving, mau yang slow moving gitu, karena karakteristiknya berbeda manakala ada dine in sama enggak. Iya. Ya, jadi ya karena ternyata ada beberapa produk itu yang laku kalau ada dine in, akan direspon maksudnya ya. Tapi ada beberapa produk yang kalau online itu dia kurang direspon itu. Makanya kita langkah awal itu kita evaluasi dulu kemarin. Jadi mana sih produk-produk yang masih kita pertahankan, kita pisah ya. Jadi produk yang memang fast moving sama yang slow moving di situ. Nah, produk-produk yang slow moving kita evaluasi lagi. Gitu. Jadi jangan sampai uang kita banyak ngendap di situ, tapi perputarannya lama gitu. Makanya kita evaluasi, akhirnya beberapa menu kita take down ya di situ ya, kita hilangkan dari menu, baik untuk dine in maupun untuk untuk online di situ. Online atau daily. Betul. Nah, jadi yang kita lakukan kemarin analisa menu, kemudian yang nggak bagus kita coba take down gitu, karena itu kita akan coba balik ke core menu kita gitu. Core menu kita yang paling bagus mana, ya udah kita coba fokus ke situ, karena orang saat ini ya dengan uang terbatas mereka pasti akan lebih ke kebutuhan utama ya gitu. Jadi di situ.
Kemudian yang kedua, kita sempat lakukan juga review apa ya, HPP ya. Jadi kalau di kuliner mungkin karena ini tidak kuliner ya, jadi eh, HPP penting juga di situ. Jadi mana-mana HPP yang menurut kita masih boros, kita coba apa ya, evaluasi lagi gitu. Jadi mungkin kita coba coba apa diskusi dengan vendor, kemudian kita coba cari-cari vendor alternatif atau apa tuh namanya, dan yang lain kita coba apa ya, stoknya itu benar-benar kita jagain, jadi nggak boleh apa ya terlalu berlebih gitu. Jadi kita benar-benar kontrol Hmm. ketat kemarin itu. Nah itu dari review HPP ya. Kemudian HPP juga kita jagain tiap hari. Jadi kita pastikan apa ya, pengambilan outlet itu benar-benar apa, jangan sampai berlebih gitu. Jadi itu apa, salah satu kita untuk jagain tadi kos kita. Jadi biar jangan sampai apa, di tengah kondisi penjualannya lagi kurang bagus, malah ininya apa tuh namanya, malah HPP. OPEC-nya malah tinggi di situ gitu. Karena terus terang tantangan di kuliner itu memang di bahan baku sih Mbak gitu. Jadi Iya, benar. kontrol bahan baku tuh benar-benar harus harus kuat di situ. Karena kalau enggak banyak bocor-bocor biasanya. Iya, jangan sampai bocor HPP-nya. Iya betul. Kemudian yang ketiga, ya kita coba review tentang apa ya, gaji dan insentif ya karyawan ya. Jadi yang biasanya lembur kita ini kemudian kita coba atur ulang ya, kalau memang nggak Iya. benar-benar butuh ya kita coba batasin. Kemudian insentif juga kita review semua, yang bisa kita apa, kita kita evaluasi, kita coba evaluasi gitu ya, termasuk tunjangan jabatan dan lain-lain. Jadi dari sisi struktur gaji itu benar-benar kita lihat kemarin itu situ ya. Kemudian yang lain apalagi sih, sewa nih, ini sewa juga penting nih karena kita juga mostly masih sewa ya tempat-tempat ini. Jadi mungkin teman-teman bisa lakukan renegosiasi lagi gitu. Karena kondisi seperti ini itu orang yang sewa tempat juga apa ya, mungkin nggak banyak juga ya gitu. Makanya biasanya landlord ini yang punya tempat juga biasanya mikir juga mereka. Nah, yang Iya. kita lakukan kemarin itu ini Mbak, kita ada yang beberapa kita coba renegosiasi, yang apa tuh namanya, minta tahunan kita coba renegosiasi jadi bulanan itu, dan ternyata ternyata boleh itu. Iya. Itu jadi kita coba satu outlet berhasil, udah akhirnya kita coba ini yang lain itu. Nah cuman memang di tengah negosiasi itu beda-beda ya tergantung pemilik tempat itu. Jadi kalau mereka apa tuh namanya, mungkin duitnya banyak itu ya biasanya bulanan boleh sih gitu. Tapi Iya. ya akhirnya di tengah negosiasi itu ya ada yang boleh bulanan, ada yang mereka minta apa tuh namanya, per Per trimester. 3 bulan ya, betul, per tiga Iya. bulan. Ada yang minta oke bulanan cuman selama 6 bulan aja Pak ya. Jadi setelah itu bayar full ada juga. Untuk tahun. Iya. Ya, tapi intinya semua bisa kita nego gitu. Yang paling ini ya paling dia minta per 6 bulan. Jadi akhirnya cash flow kita ini coba kita apa ya, kita coba amankan karena kita nggak tahu kondisi ini sampai kapan gitu. Jadi artinya kita harus harus apa ya, kita atur sedemikian rupa biar kita tetap punya cadangan di situ ya. Kemudian yang lainnya apa ya, OPEC ya. Jadi biaya-biaya yang lain-lain ini coba kita evaluasi semua tuh. Jadi mulai apa ya, kemarin iuran keamanan apa itu kita renegosiasi semua lah intinya. Jadi apa ya tadi, manakala kita belum bisa naikin omset, akhirnya ya udah kita coba tadi tekan kos-kos yang Kos-kos. kita coba Iya. bedah. Betul, kita coba bedah satu demi satu ya di situ ya. Oke, mungkin itu yang kita kemarin coba lakukan ya. Kemudian, nah kita sudah lakukan itu, tapi ternyata kondisi ya tadi saya bilang apa tuh namanya, nggak membaik juga itu. Akhirnya kita kemarin sebelum Lebaran juga sama, akhirnya mengurangi karyawan itu. Itu udah pilihan terakhir lah intinya. Jadi setelah kita Iya. lakukan semua tadi, akhirnya udah ada apa, tetap ada pengurangan karyawan. Nah, ini benar-benar pilihan terakhir yang kita ambil itu. Nah,
pertanyaannya sekarang dengan pasti di apa ya teman-teman dengan adanya pandemi ini, saya yakin mostly lah ya, mungkin nggak semua tapi mostly mungkin karyawan sekarang lebih terbatas, resource-nya secara dana lebih terbatas, makanya bagaimana kita sekarang bisa mengelola itu dengan sebaik mungkin itu. Jadi sampai apa ya, sampai ya ya kita nggak tahu sampai kapan itu. Jadi artinya ya kita harus mulai biasakan nih pola-pola seperti ini gitu. Jadi akhirnya yang ada kita coba utilize secara maksimal apa tuh namanya resource yang kita punya itu, baik SDM, kemudian apa ya tadi utilitas peralatan yang kita punya, sampai ya tadi dana yang ada di kantong kita itu. Jadi bagaimana biar bisnis kita ini tetap bisa survive ya di situ ya. Nah untuk untuk apa tuh operasional sendiri kemarin kita juga banyak perubahan. Mungkin ini teman-teman bisa nih juga ya. Jadi yang tadinya katakanlah 5 sampai 8 orang satu outlet, apa kita mencoba benar-benar dengan minimize tim ya. Jadi akhirnya apa ya di sini kita coba lakukan beberapa perubahan di situ. Jadi misalkan dengan kita coba relayout ya. Jadi relayout tempat yang tadinya apa minuman itu nyatu dengan dapur, sekarang kita coba pindah, jadi biar waiters itu apa atau bagian depan itu dia bisa coba bantu untuk bantu juga di situ. Jadi artinya kita coba optimalkan apa people di sini itu. Jadi biar operasional tetap bisa berjalan gitu. Tadi relayout ya. Terus kemudian yang lain tadi kita coba kembali ke core menu. Kembali ke core menu. Jadi artinya kita jual produk-produk yang memang apa ya fast moving di situ. Jadi betul. Jadi apa ya ya tadi karena kondisi seperti ini orang itu akan apa ya lebih berhemat untuk mengeluarkan uang di situ. Nah kemudian yang lain apa sih, kita coba bangun kompetensi. Jadi karena orang terbatas, kalau dulu kita area depan aja, area belakang saja. Sekarang udah kita retrain ulang. Jadi justru malah di masa COVID kemarin ya kita coba training ulang gitu, jadi semua karyawan itu. Jadi karena utilitas ada jam-jam yang mungkin kita apa jam sepi istilahnya udah kita pakai untuk buat training di situ. Nah itu dalam rangka untuk tadi balik lagi meningkatkan kapasitas teman-teman operation di situ. Nah hasilnya apa, biar dia tetap produktif ya. Jadi apa dengan tim resource yang terbatas, bagaimana operasional biar tetap bisa berjalan di situ. Gitu. Nah di sisi yang lain tadi karena people agak terbatas, kita akhirnya bikin cluster-cluster Mbak. Jadi artinya misalkan 2-3 outlet itu harus bisa saling pick up pada saat ada tim yang libur itu. Jadi apa ya, manajemen ini harus benar-benar apa ya kita atur. Jadi benar-benar ketat di sini apa orang itu benar-benar kita perhatikan gitu. Kenapa? Karena cost terbesar kalau di kuliner itu kan HPP kan yang pertama. Yang kedua apa? Ya ini biaya people ini gitu. Operasional. Gaji. Iya, gaji tunjangan dan lain-lain, baru nanti masuk ke sewa dan lain-lain kan. Jadi dua terbesar ini harus benar-benar kita perhatikan. Jadi di HPP sama satu lagi tadi di apa? Di pengeluaran untuk apa, untuk gaji dan lain-lain ya. Okay. Itu makanya kita coba apa bikin klaster kemarin untuk bisa saling backup di situ. Oke, mungkin dari sini ada ini dulu Mbak. Untuk teman-teman bisa sambil nanya ya. Jadi gimana caranya kita tetap bisa meningkatkan productivity di era pandemi ini? Iya. Ya tadi kuncinya memang untuk kita bisa tetap produktif kan ya memang bisnis kita sendiri harus tetap survive kan, benar nggak? Iya benar banget Mas. Ya kan, nah makanya ya tadi kita harus lakukan banyak hal bagaimana biar bisnis kita tetap bisa bertahan, dan itu saya yakin yang paling tahu teman-teman masing-masing sebenarnya. Jadi kondisi apa ya omsetnya turun berapa persen kan kita nggak tahu, kemudian biaya selama ini yang komponen terbesar apa, kemudian ya tadi silahkan di review lagi. Kemudian tidak kalah penting tadi masalah
menu ya tadi ya. Mungkin selama ini karena masih banyak dine in, jadi ada beberapa menu tuh ternyata yang itu memang dia akan direspon kalau ini ya, kalau memang banyak dine in gitu. Iya. Nah, kalau misalnya saat kemarin itu kan ya masa-masa pandemi nih, Mas Arifin. Itu kan Iya, ada menu yang benar-benar jadi startnya saat dine in aja. Nah, terus itu juga ada menu yang jadi startnya untuk online atau delivery. Nah, kalau misalnya yang kemarin kan karena WFH, jadi untuk menu yang dine in-nya itu kita hapusin aja dulu ya, karena kan memang rata-rata orang-orang masih banyak yang belum keluar rumah ya. Jadi kita lebih iya, fokus iya. ke yang fast Ya, moving-nya untuk yang delivery. iya, iya. Ya contohnya ya, contoh yang banyak kita evaluasi kemarin ya menu bukan menu utama sih sebenarnya. Jadi kayak menu cemilan, dessert itu kan. Itu kan orang udah jarang ini. Kemudian minuman juga kita evaluasi. Jadi karena ternyata online itu orang lebih banyak fokus ke makanan itu. Walaupun kita tetap beberapa kita bandel juga di makanan juga itu. Tapi ya akhirnya kita ya itu beberapa yang kita evaluasi lah itu. Terus kalau makanan ya tadi kalau memang selama ini apa ya pergerakannya kurang kurang cepat itu kan bikin bikin stok kita jadi slow moving kan ya akhirnya udah kita evaluasi aja kalau memang itu nggak terlalu penjualannya nggak terlalu bagus ya udah lebih baik dikeluarkan saja sih gitu jadi biar karena tim sudah mulai agak terbatas kemudian bagaimana biar kita tetap berjalan secara operasional kan tetap bisa nutup gitu Iya. gitu. Nah, tadi itu kan Nah Mas yang ada apa tuh Mas? apa Mbak? Mas dulu Nah Mas nanti Arifin. ya, nah saya lihat kan beberapa teman-teman sudah review ya, sudah bahas ya di pembicara-pembicara sebelumnya bagaimana untuk menghadapi new normal ini, kemudian strategi apa yang harus itu saya lihat sudah banyak yang bahas itu, makanya Iya. saya review ini kilas saja itu. Nah, kemarin tuh kan Mas kan sempat ada tadi bilang salah satunya untuk memilih yang terakhir dari kaos yang kiri itu adalah salah satunya sewanya gitu Iya kan. betul. Kalau misalnya dari pemilik sewanya sendiri akhirnya nggak bisa direnegosiasi, berarti kita mau nggak mau ya moving atau gimana nih Mas? Tutup atau gimana gitu loh. Karena kan Nggak nggak bi- akhirnya nggak ada jalan tengah gitu untuk dari tempat kita sendiri nggak mampu secara omsetnya buat nutup untuk sewanya, sedangkan dari tempat yang punya sewa sendiri juga mungkin nggak punya dana banyak, jadi mereka ya nggak bisa juga gitu direnegosiasi. Kalau misalnya ini terjadi ini Mas gitu. ya itu benar-benar udah pilihan terakhir ya. Nah kalau ini sih balik lagi ke evaluasi keuangan ya, laporan keuangannya gitu. Jadi saya pikir bisnis apapun lah ya. Jadi kalau memang secara 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 operasional memang sudah tidak positif ya ya buat apa kita pertahankan. Kalau kuliner ya enaknya bisa direlokasi kan itu. Opsi yang lain ya tadi mungkin sekarang kan online itu sudah benar-benar ini Mbak. Kalau saya nggak tahu kalau di luar daerah ya. Kalau di Jabodetabek sih benar-benar impact gitu. Jadi kalau memang sewa nggak bisa ya bisa jadi jualan dari rumah nggak masalah gitu. Jadi karena online-nya tinggal dipindah aja gitu. Jadi itu salah satu opsi yang lain ya. Kalau memang benar-benar secara 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 keuangan kalau kita pertahankan ini memang tidak memungkinkan gitu. Nah, tapi pengalaman kemarin itu yang kita renegosiasi itu hampir semuanya dapat gitu. Kenapa? Karena yang punya tanah, yang punya bangunan juga dia mikir juga. Maksudnya kondisi seperti ini mungkin nggak banyak juga yang orang mau buka Dan bisnis gitu loh gitu. Betul. iya. Ya memang itu Mbak. Nah, yang lain lagi mungkin ya tadi bisa direlokasi atau kita sempat coba juga kemarin ada satu outlet yang kita sempat tutup di waktu pandemi kemarin ya. Kita coba kalau di Jabodetabek itu kita ada cloud kitchen ya di sini ya. Gitu. Jadi kalau cloud kitchen itu kan bisa dibilang bagi hasil. Jadi artinya secara
secara biaya mungkin jauh kita lebih ini apa lebih lebih apa ya lebih minimal yang kita keluarkan. Paling kita kan peralatan sudah ada misalkan tadi kan. Iya. Paling butuh untuk uang deposit aja gitu. Uang deposit itu. Jadi itu pun kita bisa ambil lagi pada saat kita keluar. Yaitu opsi-opsi lain tadi ya yang kita bisa lakukan. Ya, jadi lebih baik nggak usah dipertahankan kalau emang nggak bisa gitu Mas ya. Lebih baik pindah aja Iya, ke direlokasi lagi. Kalau misalnya memang ke rumah ya udah ke rumah aja gitu. iya. Sambil dijalanin untuk online-nya. Atau opsi lain tadi, kalau di daerah ada cloud kitchen nggak ada salahnya untuk dicoba itu. Cloud kitchen tuh gimana tuh Mas? Ya kita cuman ini aja Mbak, disediain dapur aja. Itu jadi mereka tuh punya biasanya sewa ruko ya, ruko misalkan ada 3 lantai gitu. Hmm. Kemudian ya sudah mereka bikin kotak-kotak gitu kayak kamar-kamar gitu. Nah di situ isinya cuma dapur aja, Jadi hanya untuk dapur udah produksi aja. untuk jualan ya, untuk dapur memang. Nah jualannya lewat Ya. online itu. Jadi nggak Nah ada untuk kalau demo. nggak ada betul. Kalau untuk Grab itu ya namanya Grab Kitchen. Kalau untuk GoFood ya Go Kitchen namanya di situ. Sekarang lagi banyak ngembangin itu mereka sih sekali. Iya, jadi gitu Mas ya. Iya. Untuk teman-teman yang kalau misalnya lagi nggak bisa renegosiasi ya, karena memang kadang ada beberapa dari pemilik sewa tuh yang nggak mau juga untuk renegosiasi, entah mungkin seperti yang Mas Arif yang tadi bilang dia nggak terlalu banyak untuk pemegang pendanaan. Nah kalau untuk retrend sendiri tuh gimana tuh Mas? Sekarang kan kita berarti dari teman-teman sendiri yang tahu ya, gimana Kenapa? kira-kira untuk retraining karyawan Untuk kita gitu. training. Iya, iya. Itu Nah, kan ini balik. Nah, Mbak, gimana, Mbak? itu kan kita awalnya punya job desk masing-masing dan akhirnya mereka harus bisa megang semuanya karena kita nggak punya tenaga yang banyak untuk menyelesaikan itu. Nah itu tuh gimana tuh Mas? Maksudnya kan kadang ada beberapa orang yang bisa cepet buat nanggapinnya, bisa kadang butuh waktu dan kadang kita sendiri dari masa pandemi itu saking banyak banget yang harus diputuskan gitu kan. Jadi yang gimana duluan gitu kan. Dan gimana cara-caranya gitu loh Mas untuk nge-retrain untuk tim kita sendiri gitu, tim kita yang saat itu harus mau nggak mau jadi terbatas. Iya, oke. Okay. Nah, sebenarnya gini, eh apa ya? Memang kunci sebelumnya kalau nggak sudah dibahas ya. Jadi salah satu kunci untuk running bisnis kita ini kan people di situ ya. Jadi mau bisnis apapun lah ya di situ. Jadi setelah kita rekrut ya memang apa ya istilahnya kita nggak bisa langsung pakai lah mungkin bahasanya. Jadi tenaga kerja kita itu memang ya siap siap kalau istilah ya, Pak Teguh kan siap didik ya. Jadi bukan siap pakai di situ. Makanya kita harus benar-benar didik, harus develop di situ. Itu nah memang balik lagi kita harus punya materi-materi training standar itu. Jadi karena nggak mungkin kita bisa bangun sebuah tim apalagi dengan banyak cabang apa kalau ya tadi kita nggak punya standar training gitu. Jadi jangan sampai nanti pelayanan di pagi hari dan sore hari beda ya kan, pelayanan di satu cabang dan cabang yang lain berbeda gitu. Nah itu balik lagi ke apa ya kompetensi yang kita butuhkan Mbak gitu. Nah kita bisa pecah-pecah trainingnya sebenarnya. Contoh kali di kita kan ada training area depan, itu kan meliputi pelayanan, kemudian waiters di situ kan, kemudian kasir ya, kemudian pembukuan itu ya. Kemudian service excellence juga ada di situ. Kemudian kalau area belakang kan kita punya misalkan ya produk barista untuk minuman sama untuk apa untuk dapur untuk di situ. Nah, manakala kondisi seperti ini ya kita kasih target itu. Jadi karena terus terang kondisi seperti ini karyawan kita tuh sebenarnya cenderung untuk lebih bertahan gitu. Cenderung untuk lebih bertahan. Jadi ini saatnya benar-benar kita harus develop di situ. Justru kadang gini, kadang kita tuh terlalu apa ya,
terlalu underestimate mungkin ya. Jadi kadang justru beberapa kali itu kalau kita kasih challenge, malah ternyata ini anak bagus itu di luar dugaan kita. Jadi memang tugas kita sebagai manajemen untuk develop mereka gitu. Plus jangan lupa tadi kasih challenge gitu. Jadi karena untuk beberapa posisi tertentu biasanya kita ada tunjangan jabatan gitu. Jadi biar orang itu ngejar ke situ. Plus nanti kan ada bonus juga ya untuk selain tanggung jawab yang kita minta mereka untuk ini, tapi juga ada iming-iming yang mereka bisa kejar di situ. Nah, satu lagi gini Mbak, training itu sebenarnya nggak boleh hanya sekali dua kali aja, itu harus continue. Itu harus rutin itu. Jadi memang sebelum pandemi juga kita biasanya rutin lakukan training berkala gitu. Jadi ini dalam rangka untuk refresh itu, karena kalau menurut penelitian di Jepang kan katanya untuk sebuah operator itu dia akan bisa melakukan secara mandiri atau mungkin mampu ya bahasanya itu minimal 8 kali gitu. Karena kita baru training sekali, 2 kali udah berharap karyawan kita udah expert gitu. Iya. Udah selesai sama yang kita mau. Iya, makanya akhirnya kitanya yang yang ngeluh terus. Karena kita sendiri nggak develop itu dengan maksimal itu. Iya. Jadi Mas Arifin tadi kan udah ngasih tahu nih pakai cara kanan atau enggak cara kiri. Nah dari Mas sendiri kan tadi ada ngasih materi ke Mbak Aisyah nih. Nah ini nih kira-kira gimana nih Mas, mau ditampilin? Karena kayaknya ini boleh Mbak. Ini untuk tadi jadi balik lagi bagaimana karyawan kita ini bisa produktif. Goalnya ya pastikan bisnis kita masih tetap survive dulu, ya kan? Iya. Ya, yang kedua ya tadi coba tadi karena kita dengan resource terbatas, kita coba upskill di situ ya. Jadi secara karena resource terbatas, secara kapasitas kita coba minta tim kita ini bisa multitasking di situ. Iya. Gitu. Makanya kita harus galakkan training kondisi seperti ini, karena apalagi mungkin adalah ya harusnya jam-jam sepi yang kita bisa pakai itu, atau mungkin pagi hari atau mungkin siang hari biasanya kita suka masuk di situ. Nah, kita coba training ulang, kita optimasi tim kita. Nah, berikutnya ya ini nanti saya akan share ya, kita coba kasih target itu. Jadi itu akan menjadi tujuan atau goal yang tim kita harus capai di situ. Gitu Mbak. Jadi kalau di kuliner terutama di restoran ya kayak kita ini, memang kalau saya selalu bilang goal tertinggi kita ya memang kepuasan pelanggan gitu. Jadi bagaimana kita bisa memuaskan pelanggan sebanyak mungkin. Nah itu nanti akan memenangkan permainan ini gitu. Makanya itu harus benar-benar kita tanamkan ke tim kita gitu. Jadi yang gaji bos lo ini istilahnya yang Mbak gaji bosnya aja itu memang customer kan gitu. Kalau customer nggak datang gimana kan itu istilahnya gitu. Jadi itu makanya kita harus satu frekuensi sama tim itu. Jadi bagaimana biar mereka bisa menjamu tamu yang datang ke outlet kita ini dengan semaksimal mungkin gitu. Jadi apakah masih ada komplain sampai hari ini? Masih. Nah kita terus bagaimana itu untuk meminimalisir itu. Jadi selama kita bisnis insya Allah komplain ada aja lah ya. Jadi yang penting kitanya betul. Yang penting kitanya bagaimana ini biar meminimais itu, sambil kita terus kita training tim kita, baik dari sisi speed, dari sisi pelayanan, keramahan dan lain di situ. Gitu Mbak. Nah mungkin bisa di-share ininya Mbak. Nah kira-kira apa sih yang kita akan coba terapkan dengan tim kita ini biar mereka tuh tahu di operasional itu apa yang harus mereka kejar di situ. Nah ini Mas.
Kelihatan nggak, Mbak? Kelihatan ya. Ini untuk operasional duluan ya, Mas? Ya, karena ini saya persempit aja. Jadi kalau bicara productivity ini banyak sebenarnya. Iya, Jadi benar. ada personal productivity sama ya ini kan tim ya sebenarnya ya. Nah, ini saya bicara tim dulu ya. Bicara tim dulu. Jadi ini sebagai contoh. Nah, ini kalau di operasional ini kita ada 4 aspek yang kita nilai ya gitu. Jadi yaitu yang pertama, nah mungkin kelihatan ya Mbak, itu aspek keuangan. Iya. Kemudian yang kedua aspek dari sisi operasional. Kemudian yang ketiga itu people. Baru yang keempat kepuasan pelanggan itu. Gitu. Nah dari keuangan itu ada beberapa aspek lagi yang kita nilai, yaitu satu pencapaian omset. Gitu. Jadi mungkin teman-teman nanti bisa ini ya, bisa contek silakan atau bisa disesuaikan dengan apa ya, dengan kriteria yang menurut teman-teman ini penting di bisnis teman-teman gitu. Jadi contoh kayak di kita ini ya pencapaian omset ini ya penting gitu. Apa? Bahkan itu kita kita apa ya selalu kita campaign ke teman. Seberapa penting sih omset buat teman-teman? Seberapa penting omset buat teman-teman? Jadi biar kita satu frekuensi nih dari atas sampai bawah itu bahwa omset ini penting gitu. Nah kemudian yang kedua apa dari sisi keuangan itu HPP. Nah kita kasih target jadi HPP maksimal harus sekian persen itu. Teman-teman silakan tentukan sendiri. Ini akan jadi patokan tim operation yang mereka harus kejar gitu. Gitu. Nah yang lain apa sih selisih produk? Bener nggak? Jadi tadi tantangan di kuliner itu memang di bahan baku. Itu kalau teman-teman kontrolnya lemah, udah saya yakin Bocor. bocor-bocor Iya. ada di mana-mana ya. Kalau teman-teman merasa tenang-tenang bisa jadi karena selama ini nggak dikontrol sebenarnya, jadi nggak tahu bocor enggaknya gitu. Iya. Tiba-tiba bisnis kita udah cash flow-nya berat aja gitu. Jadi itu yang sering terjadi biasanya. Makanya kita HPP kita kontrol termasuk selisih produk, Mbak. Jadi hasil selisih produk juga kita monitor tiap akhir bulan, kita lakukan stock of none. Kemudian itu juga harus menjadi KPI dari teman-teman di operation. Jadi selisih stok nggak boleh lebih dari sekian. Nah, kalau lebih biasanya kita potong. Jadi itu salah satu untuk mereka biar tetap tetap yang jagain biar di operation ini nggak serampangan mungkin bahasa saya. Jadi mereka benar-benar jaga di situ. Oke, itu dari faktor pertama tadi keuangan Mbak ya. Iya. Nah yang kedua dari sisi operasional. Nah, operasional ini ada dua yang kita lihat, yaitu dari sisi audit yang pertama audit operasional sendiri, nanti detailnya kita ini ya. Audit operasional ini yang mulai dari sama sih keuangan, pelayanan dan lain-lain. Nanti detailnya coba kita screen, kita perlihatkan. Nah, yang kedua yaitu bahan baku dan produk. Ini di sini mulai dari handling bahan baku pada saat bahan baku datang, kemudian handlingnya seperti apa, penyimpanannya seperti apa, kemudian pengolahannya seperti apa, bahkan sampai penyajiannya seperti apa gitu. Jadi ini penting di operation dan karena bagaimana kita bisa memuaskan pelanggan kalau dari handling internal kita sendiri masih tidak terstandar di situ ya. Gitu. Kemudian yang ketiga itu masalah people. Nah, ini juga penting juga. Jadi selain keuangan, operasional dan people. Nah, people ini tadi saya bilang kita harus punya standar. Jadi kompetensi kru ya. Jadi sebenarnya untuk satu outlet bisa beroperasional itu kita butuh timnya seperti apa sih? Contoh tadi dia harus misalkan menguasai area depan. Jadi dia bisa sebagai waiters, kemudian dia harus bisa katakanlah harus bisa kasir di situ ya. Sampai dia harus bisa closing misalkan untuk malam misalkan. Gitu. Nah, itu kompetensi itu harus kita bangun gitu. Itu harus ada di tim kita gitu. Jadi kalau enggak ya jangan harap nanti di operasional pasti di outlet ya banyak komplain dan lain-lain lah intinya. Gitu. Yang kedua terkait tim itu masalah turnover. Ini turnover juga harus jadi KPI juga buat
kita atau HR nantinya ya. Kenapa? Karena kalau turnover tinggi pasti akan berpengaruh ke operasional. Jadi makanya itu juga kita harus apa ya, harus pikirkan bagaimana biar turnover ini rendah mungkin ya di situ. Orang keluar masuk, apakah ada? Pasti ada lah. Perusahaan besar pun saya juga dulu pernah karyawan juga sama. Walaupun perusahaan sudah bagus, saya tahu juga ada aja lah orang keluar itu. Tapi bagaimana kita bisa meminimalisir itu gitu. Dan memang di kuliner ini tantangannya luar biasa. Gitu. Kenapa? Karena ya mostly untuk kru tuh kita kebanyakan masih di bawah UMR gitu. Jadi apa kita harus benar-benar cari cara lain bagaimana biar apa ya tim kita bisa tetap bertahan. Jadi nggak hanya melulu uang aja mungkin nanti apa concernnya di situ ya. Iya. Kemudian yang ketiga terkait kru ini apa pemenuhan kuota. Jadi misalkan tadi untuk satu outlet bisa beroperasi minimal 3 orang misalkan ya jangan sampai berkurang gitu. Artinya kalau orang berkurang misalkan ya udah servis pasti akan turun, pasti akan banyak pelayanan lama lah, banyak komplain lah dan lain-lain itu. Iya, benar banget Mas. Gitu ya. Itu terkait dengan people ya. Nah, yang terakhir yaitu kepuasan pelanggan ya. Ini yang goal kita terakhir apa ujung-ujungnya ini. Jadi pastikan komplain tamu apa itu tidak banyak di situ ya. Zero kalau bisa itu. Jadi tapi saya bilang tadi selama ini ya masih ada aja. Tinggal bagaimana itu semakin hari semakin sedikit gitu. Gitu. Jadi itu apa ya 4 target yang harus dicapai oleh tim kita di outlet ya. Jadi ada 4 aspek tadi keuangan, operasional, terkait people sama kepuasan pelanggan. Oke. Mungkin sampai sini nih dulu Mbak. Terlalu ini nggak? Nanti takutnya pada bingung. Ya, ini banyak teman-teman yang masuk sih Mas, tapi pada masih nyimak. Nah Mas, ini kan kalau di Instagram kita kan bisanya live-nya selama 1 jam Mas ya, dan ini sebentar lagi mau habis. Jadi kita close dulu, nanti langsung disambung lagi Mas ya, supaya buat disimpan dulu. Ya, baik. Ini kita close dulu. Buat teman-teman semuanya tetap stay karena kita akan lanjut lagi, tunggu sebentar lagi ya. Baik Mas Arifin, mari. Sama-sama Mbak. Ya, halo Mas Arifin. Halo Mbak. Iya, kita sudah kembali lagi ya Mas. Sekarang boleh lagi nih Mas dilanjut. Tadi kan aspeknya udah ada 4 yang dijelasin. Nah, selanjutnya apa lagi nih Mas? Ya, nah coba kita bedah lagi. Nah, kalau pencapaian omset kan sudah jelas ya. Maksudnya tadi kita harus banyak lakukan. Ya kalau di ilmu itu kan ada LPSC ya. Jadi bagaimana kita menaikkan lead, prospek, kemudian shopper atau pembeli dan customer itu. Itu saya yakin teman-teman punya cara masing-masing lah ya bagaimana untuk menaikkan omset di situ. Nah, tinggal kita kontrol apa tuh namanya antara target dengan aktual yang tercapai berapa aja. Dan nanti kita percentage di situ. Kemudian kalau HPP ya kita harus kontrol harian biasanya. Jadi artinya jangan sampai gini penjualan katakanlah apa tuh namanya 2 juta gitu ya, permintaan bahan bakunya 3 juta gitu. Jadi jangan sampai permintaan bahan bakunya lebih besar dibanding apa penjualannya gitu. Jadi itu harus benar-benar dikontrol teman-teman. Kemudian tadi kalau terkait apa tuh namanya, kemudian yang ketiga itu selisih produk ya. Jadi ini juga sama potensi untuk loss juga ini. Jadi sisi produk juga harus kita kontrol itu di akhir bulan ya. Itu juga ya kita harus ada tim, itu tim accounting biasanya yang melakukan itu. Jadi mulai dari pencapaian omset, kemudian HPP dan selisih produk itu kalau di kita minta tim accounting yang benar-benar melakukan data tiap bulan, mengeluarkan data tiap bulan itu. Nah kalau operasional ini, nah ini yang kita akan coba bedah ya di situ. Kemudian habis ini kita coba bedah di operasional, apa sih yang harus kita kita concern ya. Jadi di operasional plus tadi bahan baku dan produk gitu. Kemudian yang kalau terkait people ya ini memang KPI-nya HRD ya. Jadi pastikan semua karyawan itu kompetensinya tercapai, kemudian turnover-nya rendah plus pemenuhan kuotanya terpenuhi itu. Itu KPI-nya HRD. Ini kita dibantu tim HRD kalau di sini. Nah, kalau kepuasan pelanggan itu biasanya
itu paling nggak di operasional manager atau bahkan ke saya langsung. Kenapa? Karena saya suka monitor ke sosial media gitu. Jadi zaman sekarang komplain itu bisa lewat pintu mana aja, walaupun kita ada apa ya, komplain nomor telepon di outlet, kadang masuk ke situ, kadang ke sosial media gitu. Nah, atau kadang di ini apa tuh namanya, di Google Map ya, kadang orang juga suka ini juga. Nah itu juga perlu apa ya, perlu kita monitor. Jadi seberapa seberapa apa tinggi tingkat kepuasan customer kita. Satu lagi Iya. sekarang di GoFood juga kita tiap bulan, tiap akhir bulan itu dikasih report juga, apa berapa banyak orang yang kasih bintang, berapa banyak yang komplain, itu ada, teman-teman bisa cek juga di email GoFood-nya masing-masing ya di situ ya, Iya. di situ. Jadi kita Kemudian harus cek di oke, setiap lini. kenapa Mbak? Jadi kita harus ngecek dari setiap lini masa yang kita punya. Kalau misalnya udah berjalan di online pun harus ngecek di Google Map juga. Oh iya iya. Di, Karena di online juga kita beberapa kali kena komplain juga Pak. Misalkan apa tuh ya, kadang goreng terlalu gosong lah, atau mungkin kadang ada apa yang lupa apa, nggak nyampe, itu akhirnya kita harus antar lagi gitu. Jadi ada beberapa komplain kayak gitu. Jadi kita tahunya juga dari mereka komplain gitu, apa, dari online juga. Kadang mereka ke Instagram, kadang ke nomor apa, nomor ini apa tuh, komplain yang kita share itu. Gitu Mbak. Nah, oke, itu tadi beberapa aspek yang ini ya. Saya pikir yang nomor satu terkait keuangan udah jelas, people juga jelas, kepuasan pelanggan juga jelas. Nah, sekarang kita coba bedah yang nomor dua Mbak, yang operasional. Mungkin bisa ke sheet sebelahnya Mbak. bahan baku dan produk ya Mas. Ya, situ dulu deh coba. Ya. Oke, tadi saya sempat sebut ya, goal tertinggi dari operasional outlet, kalau kalau kita bicara apa tuh, kalau kebetulan saya kan rumah makan ya, restoran, itu memang kepuasan pelanggan kalau di kita. Jadi pastikan apa, pelanggan itu puas. Nah, itu untuk memuaskan pelanggan itu perjalanannya cukup panjang gitu. Jadi goalnya satu, cuman rentetannya banyak itu. Jadi mulai dari, betul, kita kebetulan ada central kitchen ya, jadi ada dapur pusat. Jadi mulai bahan baku itu keluar dari dapur pusat, kemudian sampai ke outlet. Nah, kemudian dari outlet itu kan ada penerimaan bahan baku di sini ya. Gitu. Jadi mulai dari penerimaan bahan baku, kemudian penyimpanannya seperti apa, kemudian pengolahan produknya. Jadi kalau pada saat ada pesanan segala macam itu seperti apa, kemudian penyajiannya nanti seperti apa, garnisnya segala macam harus standar. Kemudian yang terakhir yaitu terkait dengan administrasi dan operasional. Nah, itu benar-benar kita apa ya, kita monitor, dan ini benar-benar kita training, kita kasih tahu harus satu frekuensi nih. Jadi antara goal kita dengan tim di lapangan itu. Jadi pastikan mereka benar-benar paham itu. Sebagai contoh ya, ini waktunya dikasih berapa lama lagi, Mbak? Waktunya masih ada sekitar 30 menit lagi nih Mas. Buat sharing ini. Iya. Oke, yaudah. Contoh ya, contoh penerimaan bahan baku ini saya rafli aja ya. Jadi contohnya bagaimana sih pada saat bahan baku itu terima di outlet, kondisinya, kemudian itu benar-benar harus dicek. Jadi jangan sampai pada saat tim outlet itu terima bahan baku dari central kitchen, bahan udah kurang bagus atau kurang fresh, terutama yang frozen ya. Jadi itu harus benar-benar apa ya, harus benar-benar kontrol itu harus dilakukan di situ. Nah, itu penting. Nah, ini balik lagi nanti goalnya ke kepuasan pelanggan gitu. Jadi kalau dari penerima bahan baku aja udah nggak bagus diterima ya, jangan, atau mungkin apa tuh, kecil atau apalah di situ. Nah, jadi itu pastikan teman-teman outlet itu benar-benar ngecek pada saat mereka terima bahan baku. Kemudian kualitasnya ya, jadi pastikan itu masih segar ya, misalnya kayak sayuran, jadi jangan sampai udah layu segala macam itu. Kemudian yang lain contohnya yaitu misalkan handlingnya, jadi jangan pas bahan baku datang itu mereka harus ngapain di outlet itu, teman-teman harus sudah tahu apa yang harus mereka lakukan, itu ada di training-training kita. Itu kemudian yang terakhir misalkan pastikan semua bahan baku tadi memang sesuai di surat jalan.
Jadi jangan sampai nanti ada komplain nih, kok barang kurang segala macam. Jadi itu benar-benar harus anak-anak tim operation mereka harus cek di outlet itu gitu. Nah, kalau item-item ini kita lakukan, saya yakin dan itu konsisten kita kontrol, insya Allah tim kita tuh ya mereka bisa dibilang ada jelas lah intinya ya, secara tugas tanggung jawabnya, kemudian kontrol kita juga jalan. Jadi akhirnya mereka mau nggak mau ya produktif dengan sendirinya gitu. Jadi karena tadi goal daya tariknya ada, kemudian kita tambah kontrol, misalnya kita daya dorongnya kan dikontrol itu, ya akhirnya sistem akan berjalan Mbak di situ. Nah, contoh yang kedua tadi ya penerimaan bahan baku ya. Kemudian bagaimana dengan penyimpanan? Ini juga sama. Jadi penyimpanannya itu kita harus kelompokkan, yang harus ke showcase mana, harus ke freezer mana, atau bisa di suhu ruang mana. Jadi kita harus tahu di situ. FIFO-nya juga harus jalan, fast in fast out-nya ya gitu. Nah, kemudian yaitu kemudian juga kita pastikan jangan sampai over capacity. Jadi karena nanti akan pengaruh ke tingkat kedinginan di situ ya. Itu dari sisi penyimpanan. Kemudian kalau dari sisi pengolahan, tadi setelah bahan datang, kemudian disimpan, kemudian diolah kan pada saat pesanan misalkan. Nah itu juga pastikan mereka teman-teman ini sudah sesuai dengan SOP. Pada saat bikin menu A, SOP-nya apa, bahan bakunya apa. Jadi mereka pastikan mereka sudah paham di situ ya. Itu balik lagi ke training kita lagi nanti di situ. Itu. Kemudian yang lainnya juga standar ininya ya. Jadi ya tadi misalkan tidak boleh terlalu misalkan standar tadi misalkan gorengnya lah itu nggak boleh produk itu akhirnya gagal gitu. Betul. Nah, yang lain juga kalau di sisi pengolahan produk, alat kerja juga sama, pastikan semua bersih dan rapi. Jadi hygiene di situ ya. Jadi balik lagi kepuasan pelanggan lagi goalnya Mbak. Gitu. Iya. Nah, kemudian itu yang ketiga ya, masalah pengolahan produk. Nah, yang keempat penyajian. Nah, tadi setelah bahan diolah, kemudian kita sajikan kan ke customer-nya itu pastikan penyajiannya itu standar. Jadi harus pakai apa, misalkan nasi, harus pakai lalapan, harus pakai sambal, harus kalau minuman juga kita udah punya metriknya semua lah intinya. Jadi produk ini penyajiannya seperti apa, garnisnya ya pakai apa, kemudian termasuk untuk box gitu. Untuk pesanan nasi box itu juga kita sudah punya standarnya, posisi nasi harus di mana, ini harus di mana. Jadi siapapun yang menjalankan itu ya akhirnya mereka sudah tahu, jadi tinggal istilahnya gonta-ganti tim pun insya Allah dengan cepat kita bisa training gitu tim kita. Standarnya ada di situ, targetnya ada di sini kan gitu. Dari sisi penyajian produk tadi ya. Nah, yang lain juga misalkan untuk takeaway juga ini kita pastikan ada QC lagi ya. Jadi karena kita beberapa kali juga dikomplain ada yang ketinggalan lah itu. Jadi terutama untuk ojol ini itu juga harus ada QC-nya. Itu dari sisi penyajian produk. Nah, yang terakhir terkait sama bahan baku dan produk ini terkait administrasi ya dan operasional. Jadi pastikan stok terkontrol tiap hari. Kemudian mereka juga order ke mana, ke central kitchen gitu. Kemudian stok terpenuhi, jadi jangan sampai banyak stok yang kosong. Nah, ini terkait sama administrasi sebenarnya di sini kan, terkait sama ketersediaan bahan baku dan lain-lain gitu. Itu mungkin 5 hal yang kita harus perhatikan terkait dengan bahan baku dan produk Mbak. Jadi dari sisi penerimaannya, kemudian penyimpanannya seperti apa, kemudian pengolahan produknya kita mau seperti apa, kemudian penyajiannya sampai ke terkait administrasi dan operasionalnya tadi. Oke, itu mungkin cukup ya. Coba kita ada satu sheet lagi itu terkait dengan audit operasional Mbak ya. Operasional ya Pak? Jadi ya betul.
Nah, di operasional juga sama, kita ada 5 item yang kita coba yang coba kita perhatikan ya gitu. Dan ini apa? Memang yang pertama bahan baku dulu tadi. Gitu itu kita pastikan aman. Kenapa? Karena untuk menjaga tadi hygiene, prosesnya oke, kemudian vivonya jalan, kemudian produk yang kita sajikan ke customer juga standar di situ. Gitu. Jadi pastikan kita atur semua itu dan tim kita paham di situ ya. Jadi insya Allah kalau ini kita lakukan dan kontrol kita lakukan secara kontinu berkala, udah operation itu ya tim kita akan produktif dengan sendiri. Berjalan sendiri. Iya betul, rambu-rambunya sudah jelas Mbak. Targetnya sudah jelas, rambu-rambunya jelas itu. Nah, terkait sama operasional itu ada 5 ya. Yang pertama terkait keuangan, kemudian ini alur operasional, kemudian masalah tim kerja, yang keempat masalah pelayanan, dan yang kelima masalah kebersihan karena kita bisnis rumah makan. Itu jadi pastikan jangan sampai bahan baku bagus lengkap gitu, tapi kebersihannya kita nggak perhatikan, apalagi pelayanan di situ ya. Oke, yang pertama terkait sama keuangan dulu ya. Keuangan. Jadi keuangan ini yang perlu kita perhatikan apa sih kalau di operasional target mereka apa sih ya? Pastikan mereka mencatat ya omset ya. Jadi karena kalau omset penting buat mereka pasti mereka akan peduli gitu. Dan makanya kita selalu ada tadi kan ada apa ya istilahnya ya tadi ada bonus dan lain-lain terkait dengan omset ini. Kemudian terkait dengan penggunaan uang petty cash. Jadi pastikan di outlet juga pemakaian uang petty cash ini juga termonitor. Jadi artinya semua ada nota dan lain-lain. Laporan harian juga ada gitu. Kemudian pengeluaran-pengeluaran juga sesuai dengan aturan yang sudah kita buat. Jadi misalkan outlet hanya boleh untuk belanja apa-apa di luar itu, misalkan repair maintenance harus ke HO misalkan. Kemudian yang nggak boleh lagi misalkan apa ya? Ya kita ada beberapa aturan yang saya lupa. Jadi itu silakan teman-teman diatur sendiri. Jadi pemakaian uang PT Cash di online itu benar-benar sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi jangan sampai nanti tidak ada aturan di situ. Kemudian yang oke, itu terkait keuangan dulu ya. Jadi tadi pencatatan itu, kemudian pemakaian PT Cash dan aturan-aturan dari pemakaian PT Cash itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu masalah operasional. Operasional, nah itu ini masalah jam buka jam tutup. Nah ini harus clear juga. Jadi itu juga kita state ke tim. Jadi jam buka jam tutup, jam buka jam tutup ini terkait jam buka jam tutup ke mana ya, ke pelanggan maksud saya. Nah nanti untuk betul jam masuk karyawan artinya harus berbeda. Artinya kan karyawan harus masuk lebih cepat dan pulang setelah jam buka outlet kita gitu. Biasanya kita sih setengah jam di depan sama setengah jam setelah tutup gitu. Jadi kita pastikan operasional kita konsisten di situ Mbak. Karena saya lihat banyak bisnis kuliner yang tadi bukanya itu masih nggak konsisten. Akhirnya orang nganggapnya nggak serius gitu ya. Iya. Oke, yang kedua yaitu terkait sama tadi persiapan ya. Jadi pastikan sebelum kita buka itu ya tadi misalkan persiapannya dijalankan dengan baik. Contoh nasi, kemudian mereka prepare lalapan dan lain-lain contohnya ya. Jadi terkait operasional misalkan kebersihan dan lain-lain. Jadi pastikan tim kita sudah siap well prepare di situ ya. Kemudian tadi buka tepat waktu, kemudian termasuk closing juga ya. Jadi closing pastikan semua tertata dengan sudah bersih lagi gitu. Jadi buka bersih, tutup juga bersih karena kita terkait dengan keamanan food safety kan kita nggak boleh ninggal sampah dan lain-lain di situ. Jadi biasanya malam kita minta foto semua tuh. Jadi biar kita tahu kondisi terakhir outlet itu ditinggalkan. Jadi termasuk gas dan lain-lain pastikan itu mereka sudah sudah safety lah intinya ya. Nggak ada kompor masih nyala dan lain-lain. Oke, itu terkait dengan operasional. Nah, yang ketiga yaitu masalah tim, Mbak, tim kerja itu. Nah, ini pastikan semua tim itu sesuai dengan jadwal ya. Kemudian jumlah tim juga sesuai ya. Jadi jangan sampai productivity-nya nanti turun gara-gara tim kita kurang. Makanya tadi saya bilang
kita harus bisa bikin cluster, bisa backup. Jadi manakala misalkan ada tim yang nggak masuk, kita bisa bikin, bisa ambil dari outlet lain gitu. Kalau kita sudah punya lebih dari beberapa cabang di situ. Kemudian tim kita juga melakukan grooming di situ bagaimana standar apa tuh namanya berpakaian, standar apa tuh namanya greetingnya dan lain-lain itu ya. Jadi termasuk tim dapur. Jadi pastikan mereka sudah siap untuk melayani menyambut customer. Kemudian kalau di kita kita minta tiap pagi itu biasanya harus doa dulu sebelum buka, termasuk tilawah. Jadi 10 ayat. Jadi apa tuh namanya kita minta mereka lakukan itu. Nah, itu bagian dari tim kerja gitu. Jadi itu target-target yang kita tetapkan ke tim di situ. Nah, kemudian yang keempat terkait pelayanan itu ya. Jadi pelayanan ini juga kita pastikan tim kita melakukan greeting dengan baik, jadi menyambut setiap customer yang datang. Kemudian tim kita juga bisa menjelaskan menu apa produk-produk yang kita jual dengan baik. Kemudian tim kita juga bisa melakukan upselling maupun cross selling dengan baik di situ. Kemudian service time juga standar kita nggak boleh dari 15 menit ya, itu udah maksimal itu. Jadi kalau makanan dari taking order sampai itu keluar dari itu udah pasti komplain tuh ke customer. Makanya kita tentukan di sini standar-standarnya. Kemudian yang kelima yaitu tadi pastikan tim kita apa ya segera clear up ya misalkan. Jadi ini terkait pelayanan lah, clear up, jangan sampai makanan customer sudah pergi dibiarkan di situ. Jadi akhirnya banyak mengundang lalat dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ini ya tadi kita sebisa mungkin kita coba catat apa ya customer loyal kita, database. Jadi kalau di online itu kita kumpulkan tiap hari. Jadi di situ kita akan monetize kita akan coba apa ya kelola database itu untuk promo-promo kita gitunya. Oke, yang terakhir terkait operasional ini masalah kebersihan. Gitu. Jadi karena kita bisnis rumah makan, selain rasa, pelayanan, kebersihan ya itu juga penting di situ. Jadi pastikan semua kita punya checklist ya. Jadi di checklist kebersihan baik di area dapur misalkan di mana tuh di mana toilet ya itu. Jadi di musola itu pastikan ya misalnya pastikan tim kita melakukan apa ya itu rutin cek di situ. Kemudian ya area dapur, area pelayanan, area customer, kemudian itu pastikan bersih ya. Jadi kemudian termasuk toilet, private room, lantai 2 kalau ada di situ. Jadi ini semua ada semua ada kontrolnya di kita. Kemudian equipment juga sama ya. Jadi pastikan equipment poster dan lain-lain itu bersih ya di situ, tidak berdebu. Kemudian alat saji juga bersih, misalnya piring, sendok, jadi jangan sampai gelas dan lain-lain, jangan sampai sudah tidak layak kita masih sajikan ke customer di situ. Kemudian ya termasuk peralatan peralatan masak ya itu juga sama, kita harus perhatikan jangan sampai sudah berkarat, kemudian mungkin ada yang jangan-jangan udah ada yang karatan dan lain-lain. Jadi kita harus perhatikan di situ. Jadi kebersihan. Kemudian yang terakhir yaitu tidak ada perlengkapan karyawan yang terlihat di area customer. Jadi pastikan ada penyimpanan untuk untuk peralatan karyawan kita. Jadi jangan sampai kelihatan ya di area customer. Nah ini beberapa checklist untuk operasional Mbak yang kita bisa terapkan di tim kita gitu. Jadi balik lagi tadi ya, kalau untuk running bisnis ini kan kita butuh people yang tadi yang satu frekuensi, yang satu pastikan mereka tuh sudah paham apa yang menjadi concern kita dan itu benar-benar terlaksana di lapangan itu. Dan caranya ya seperti ini. Jadi kita sudah lakukan target-targetnya, kemudian kita juga ada dukung dengan training-trainingnya. Nah berikutnya tinggal kontrolnya gitu. Nah semakin pendek kita kontrol, artinya penyimpangannya itu akan semakin kecil itu.
Ya contoh misalkan kayak opening tadi ya, kita kan minta katakanlah jam 10 deh. Ya udah nanti sekarang udah zaman online ya, kita minta misalnya tim kita untuk foto di situ. Termasuk tilawah juga kita minta untuk foto, jadi share ke grup gitu. Kemudian nanti ada sesi kebersihan pas jam sepi, misalkan jam 2 ke atas itu mereka kita juga minta mereka untuk foto lagi kondisi dapur, kondisi area kebersihan di outlet masing-masing. Kemudian termasuk nanti sesi ketiga itu pas closing gitu juga kita minta mereka report gitu. Jadi kondisi outletnya masing-masing apakah pada saat ditinggalkan sudah kondisi bersih, kemudian sudah aman, tidak ada komponen nyala dan lain-lain di situ ya. Jadi itu sekarang kita ya cukup kontrol by WA group aja. Termasuk untuk jam buka online ya, GoFood, GrabFood itu juga kita monitor. Jadi karena itu juga penting karena pintu pintu penjualan kita saat ini mungkin saat ini terbesar masih dari online itu untuk kondisi pandemi ini ya. Jadi kita pastikan kita sudah siap untuk melayani customer dari pagi gitu. Jadi itu yang kita coba lakukan terus. Jadi kita kita training terus ke tim dan akhirnya kontrol kita lakukan dan alhamdulillah sampai hari ini ya tadi achievementnya terjaga gitu Mbak. Jadi mungkin itu dulu ya yang ini yang bisa saya sampaikan, nanti sambil diskusi aja. Ya, siap Mas. Banyak banget Mas ternyata untuk rumah makan ya, checklistnya memang Iya secara Mbak, eksplisit, ini baru. tapi banyak banget di bawahnya, dan kita yang paling terpenting sebagai leader harus selalu kontrol Mas ya. Iya betul. Ya sekarang udah ada zaman online enak Mbak, jadi kontrol itu nggak harus datang ke outlet ya. Cukup Iya. laporan di grup atau video call. Nah Mas, tadi ini ada pertanyaan dari teman kita. Tunggu sebentar sambil saya scroll. Dari Lastari Ohutomo, agar turnover karyawan tidak besar dan sesuai skill, cari yang pengalaman atau fresh. Nah ini gimana nih Mas? Mungkin sedikit saran atau tips gimana sih caranya supaya kita tuh punya karyawan yang jadinya tuh nggak sering turnover gitu Mas. Karena kan kalau misalnya kita ngelakuin training lagi dari awal itu kan termasuk cost juga ya Mas. Jadi dari Betul. Om Utomo ini gimana sih caranya supaya kita punya karyawan tuh yang kira nanti bakal sejalan dan akhirnya tuh bisa. Iya Mbak. Putus-putus tadi. Ya udah tadi poinnya sih bagaimana biar karyawan kita ini ya tetap bertahan ya, turnovernya rendah itu kan, benar nggak? Iya benar Mas. Oke. Kalau terus terang ya, kalau kondisi seperti ini tadi mau mending karyawan yang masih baru atau yang sudah pengalaman. Kalau kondisi saat ini mendingan cari berpengalaman. Kenapa? Karena banyak kayak kita juga dapat dari akhir-akhir ini dari mereka sudah bisa dibilang sudah jadi ya, jadi mereka sudah pengalaman di resto, tapi karena mungkin kena pengurangan dan lain-lain akhirnya ya mereka bisa masuk ke standar kita gitu. Nah kalau suruh pilih mendingan yang baru atau sudah pengalaman, mendingan kalau saya pilih pengalaman. Karena apa, yang susah itu mindset Mbak. Jadi bangun orang yang sudah pernah kerja di perusahaan besar, sudah ada yang sudah teratur, sudah disiplin, semua sudah ada pakem-pakemnya, itu jauh lebih enak dibanding karyawan yang benar-benar memang mereka baru masuk ke dunia kerja itu. Secara mindset, tanggung jawab segala macam itu biasanya mereka lebih kurang lah ya dibanding dengan orang yang sudah pengalaman tadi gitu. Nah memang akhirnya nanti balik ke salary kan itu. Nah kalau saya biasanya ya kita tinggal nego aja di situ gitu. Jadi kalau selisihnya nggak banyak ya why not, kenapa kita nggak ambil yang jauh lebih bagus, sudah jadi kita tinggal poles sedikit sudah bisa lari gitu Mbak. Nah kalau untuk mempertahankan mereka bagaimana, tadi saya bilang
pastikan tadi ya target-targetnya itu jelas itu loh, dan itu ada uangnya gitu loh, maksudnya ada rewardnya gitu. Contoh kalau kamu tercapai omset sekian, oke, kita akan bagi sekian, kita ada tabelnya semua. Kamu naik kesekian, secara otomatis apa istilahnya bonus akan naik juga gitu. Kemudian yang lain biasanya ya tadi terkait sama jabatan dan lain-lain ya. Kita kan ada posisi-posisi yang kita akan kasih memang ke orang yang memang capable. Kita ada tim yang untuk assessment itu. Artinya kita akan lihat bahwa ini orang semua layak nggak sih untuk misalkan untuk jadi kepala outlet atau asisten kepala outlet itu. Dan itu ada kompensasinya itu, ada uangnya di situ. Ada istilahnya apa ya, uang jabatan itu. Nah itu coba kita sounding. Jadi biar ini ada jalur fast track nih istilahnya, cara cepat untuk bisa jadi kepala outlet misalkan. Jadi kamu harus kejar, tapi kita minta kompetisi kamu harus A, B, C itu di situ. Nah itu biasanya untuk orang-orang yang suka tantangan, pasti mereka akan stake, dia akan kejar. Kenapa? Karena di situ juga ada money-nya, ada uangnya di situ. Nah di sisi lain tadi ini kan sebenarnya program retaining ya, artinya bagaimana untuk mempertahankan karyawan. Nah, jadi setelah kita rekrut, kita develop. Nah, tahap berikutnya memang bagaimana kita bisa mempertahankan karyawan kita gitu. Nah, itu banyak cara sih sebenarnya. Jadi salah satunya tadi kita apa ya? Ada challenge, ada tantangan, kemudian kedua memang ada posisi apa ya, jalur istilah saya apa sih? Jalur karir ya mungkin ya, ada pet apa karir petnya jelas ya. Kemudian yang ketiga ini Mbak, apa tuh yang tidak kalah penting, apa tuh namanya, penghargaan itu. Jadi kita juga ada penghargaan apa ya, karyawan terbaik, outlet terbaik gitu. Jadi itu juga untuk apa, untuk mempertahankan mereka itu. Dan yang lain biasanya kita juga ada ini salah satu untuk retain ya, biar karyawan itu ya misalkan pinjaman kita juga ada itu. Jadi artinya kadang karyawan tuh pada saat mereka butuh ya kita hadir gitu ya. Jadi artinya mereka nggak akan kemana-mana gitu. Jadi manakala karir path-nya jelas, kemudian ada apa ya, ada prestasi-prestasi yang harus mereka capai, kemudian kebutuhan mereka terpenuhi ya. Uh, Ditambah lagi kalau di kita tadi kita ada spiritual company ya. Jadi itu mungkin jadi plus point gitu. Apa, karena saya lihat ada beberapa orang yang apa ya, dia waktu kerja itu susah untuk apa ya, untuk tadi untuk sholat dengan tepat waktu dan lain-lain gitu. Jadi dengan kita terapkan sebuah company, akhirnya itu bisa jadi plus point buat orang tuh akhirnya stay di kita gitu. Banyak sih Mbak, jadi nggak harus disentuh dengan uang, dengan yang lain-lain juga kita bisa. Jadi memang kalau Mungkin untuk itu awalnya mikirnya salary ya Mas, karena dia udah berpengalaman, udah punya mindset yang bagus. Jadi kalau misalnya rata-rata tuh memikirkannya tuh ya imbalannya salary, tapi ternyata enggak ya. Setelah Mas sharing, mungkin bisa dinego dan banyak hal lainnya yang bisa lagi untuk dibangun. iya. Satu hal lagi tadi balik leadership kita juga sih. Jadi manakala tim kita itu ikut kita itu kan juga dia lihat apa ya, lihat ya kita sebagai business owner juga ya di situ. Jadi artinya bahwa memang komitmen kita tinggi untuk apa tuh namanya, ya untuk memajukan perusahaan, untuk mensejahterakan karyawan kita dan lain-lain lah. Jadi itu kan tim kita juga lihat biasanya di situ. Iya, benar banget Mas. Jadi tadi udah dijawab ya sama Mas Arifin buat Lastari Ohutomo yang udah nanya gimana sih caranya kita lebih baik rekrut yang mana gitu kan. Ternyata kita udah lebih baik yang udah jadi aja, tinggal dipoles dan kita tinggal ngasih tahu target-target kita apa aja dan juga sambil terus diawasin ya Mas ya. Nah terus itu Mas nih Mas, kalau misalnya aja untuk pelayanan, contohnya nih Mas, pelayanan itu kan biasanya kan sering banget ya Mas komplain kalau misalnya aja standar service itu kalau udah lebih dari 15 menit namanya orang lapar, dine in, lebih dari 15 menit pasti udah komplain banget nih Mas. Nah itu tuh gimana nih Mas? Kira-kira apa aja sih Mas yang harus kita evaluasi supaya nggak lewat dari segitu tuh Mas? Karena kan biasanya nih
kalau saya sih ketemunya tuh pasti lebih dari itu, apalagi kalau misalnya mereka udah banyak orderan nih mas tiba-tiba gitu kan, pasti udah lebih banget dari 15 menit. Sebagai customer mau nggak mau ya udah paham aja, tapi di sisi lain udah lapar dan udah komplain gitu. Jadi gimana nih Iya, mas, mungkin betul. juga bisa masukan buat teman-teman yang lainnya yang saat ini juga ngejalanin usaha rumah makan. Oke. Kalau saya selalu gini patokannya, proses di online itu nggak boleh lebih dari 3 proses. Gitu. Karena kalau lebih dari 3 proses pasti lama nanti penyajiannya. Makanya sebisa mungkin kita sudah siapkan dari central kitchen, Mbak. Jadi contoh kayak misalkan ya produk-produk yang ungkep itu ya sudah pasti kita sudah ungkep dari central kitchen kan. Nah, kemudian kita pack, kemudian udah di outlet itu kita jalanin pakai rantai dingin ya kan. Nah, nanti udah sampai outlet kan tinggal proses pertama goreng. Udah kedua sambal sudah ready, kita sudah prepare waktu pagi kan untuk tergantung sambalnya kan ada beberapa sambal yang sudah kita prepare dari central kitchen gitu. Jadi artinya tadi saya bilang langkah di outlet itu nggak akan lebih dari 3 langkah. Nah itu kenapa? Karena untuk jaga tadi speed tadi gitu. Termasuk kita juga ada produk shop dan lain-lain itu juga sama kita sudah siapin kuahnya, kemudian bahan bakunya itu sudah kita rantai dingin kita berjalannya di situ. Jadi silakan direview lagi produk teman-teman tadi prosesnya nggak boleh banyak-banyak deh kalau bisa ya tadi di apa ya istilah apa ya di di apa ya istilahnya di ada beberapa proses sebelumnya kita sudah lakukan di central kitchen gitu. Dan untuk restoran yang memang sudah banyak cabang nggak mungkin kalau kita nggak pakai rantai dingin gitu. Jadi akhirnya kita bermain di frozen betul. Ya semua restoran sekelas Buka-Buka Pintu, KFC semua itu rantai dingin semua yang berjalan itu. Jadi artinya tadi goalnya tadi untuk kepuasan pelanggan. Nah, salah satunya tadi di speed penyajian ya. Itu tidak boleh lama. Nah, biasanya juga ada beberapa tips juga pada saat jam-jam peak session misalkan siang, nah itu kan ojol kadang suka datang bareng, kemudian apa tuh namanya ada orang makan di tempat ya itu biasanya kita juga biasanya sudah mulai apa ya kayak setengah proses itu kayak misalkan untuk ayam bakar ya kita sudah mulai rebus dengan bumbu rebusan lagi misalnya. Jadi nanti tinggal bakar sebentar aja gitu. Kalau untuk ayam juga kadang kita sudah kalau sudah memang jam peak season dan outlet itu udah pasti rame biasanya kita sudah siapkan dengan yang sudah kita goreng juga dan itu belum lama gitu artinya masih hangat juga itu. Jadi itu salah satu untuk menaikkan servis kita mbak. Tapi secara rasa kita sudah tes nggak apa ya nggak boleh berkurang. Balik lagi kalau di kuliner ini kan ada 3, jadi rasa pastikan itu standar, oke nggak masalah. Kemudian yang kedua tadi kan pelayanan, yang ketiga kebersihan. Itu mungkin tips dari saya mbak. Jadi silakan prosesnya di review lagi ya. Ya, jadi emang udah harus di well prepare dulu ya mas, belum di jam peak season. Iya. Iya. Dan harus dipikirkan artinya penyajian sama tim kita tuh jangan sampai terlalu banyak itu. Jangan sampai baru potong-potong gitu kan. Jadi itu kita sudah ada itu di fase prepare ya. Di pagi itu mereka harus siapkan semua itu. Termasuk motong-motong daun bawang, kemudian cabai dan lain-lain bawang putih itu mereka udah siap pagi. Nah, itu semua kita atur Mbak sebenarnya gitu. Jadi harus terus evaluasi juga mas Ada ya, lagi. selain adanya ini evaluasi dan juga kontrol. Nah mas, ini kita Iya betul. Alhamdulillah nih mas, kita udah banyak banget tadi yang mas Arifin share. Jadi buat teman-teman semuanya bisa dinonton di feed yang sebelumnya ya, share dari mas Arifin ilmunya, terutama teman-teman yang sedang menjalankan rumah makan, restoran atau rumah makan ya gitu kan. Jadi mas, ini udah selesai, kita bisa closing statement nih mas. Boleh. Iya. Jadi oke. Jadi di tengah pandemi ini dengan resource yang terbatas, pastikan teman-teman masih bisa tetap beroperasional, yaitu dengan memaksimalkan resource yang ada ya. Nah itu kuncinya tadi bagaimana tim kita bisa multitasking. Nah untuk bisa multitasking itu
memang kita harus siapkan training-training standar kompetensi yang dibutuhkan oleh operasional kita ya di situ. Nah, bagaimana untuk mereka bisa bisa produktif, bisa maksimal. Nah, pastikan kita punya goal yang clear gitu deh. Jadi kayak tadi misalkan dari sisi keuangan, kemudian dari sisi operasional kita mau seperti apa, kemudian dari sisi people mau seperti apa, kemudian dari sisi goal yang tertinggi yaitu kepuasan pelanggan ya. Jadi semua goal dari operation kita itu ke kepuasan pelanggan, karena balik lagi revenue kita ya dari pelanggan yang datang. Manakala pelanggan nggak mau datang ya ya sudah artinya siap-siap bisnis kita akan shutdown di situ ya. Itu. Nah, tadi saya sudah sharing banyak hal poin-poin penting di operasional resto. Jadi teman-teman tinggal diaplikasikan di bisnisnya masing-masing di situ ya. Gitu. Nah, yang tidak kalah penting lagi nih, Mbak, terkait sama personal productivity. Itu tadi kan terkait tim ya. Gitu. Nah, kita sebagai business owner juga sama. Jadi kitanya juga harus kerja lebih ekstra lagi gitu. Makanya kalau saya kan selalu coba petakan dalam seminggu ini kira-kira poin-poin pekerjaan yang akan kita capai. Gitu. Nah, dari situ baru kita akan buat priority, dan itu kita taruh aja tiap hari ada satu top priority, dan yang lainnya itu sebenarnya prioritas nomor 2, 3 dan seterusnya. Itu teman-teman bisa lakukan juga itu, dan itu kita bisa review mingguan. Jadi artinya apa yang menjadi goal kita, apa yang menjadi target kita itu insya Allah akan tercapai dengan sendirinya, asal kita disiplin aja. Oke, mungkin itu aja Mbak dari saya. Terima kasih ya, dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak buat Mas Arifin, banyak banget yang udah dibagikan dan juga di-share buat kita hari ini, buat teman-teman semuanya juga. Jangan lupa buat di-follow Instagramnya Mas Arifin ya, dan juga usahanya yaitu @masterpenyet ya. Ini bisa dilihat banyak banget followersnya, sampai 15.300 ya. Dan juga mungkin bisa sambil dilihat dan diaplikasikan di bisnis kita gimana sih caranya Mas Arifin, dan juga postingan-postingan apa yang ada di dalamnya gitu kan. Jadi kita bisa aplikasikan juga dan juga diterapkan di bisnis kita, terutama tadi tips dan juga ilmu yang banyak banget Mas Arifin kasih. Makasih banyak buat Mas Arifin, semoga ini menjadi berkah dan usaha bisnisnya lancar semua, sehat keluarga dan juga timnya. Amin. Mas. Amin. Terima kasih Mbak Mega ya, terima kasih juga. Iya. Ya. Insya Allah ketemu lagi Mas. Mari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.